Bentar. Oh ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Inko kan aplikasi kami yaitu Smart Vape atau aplikasi kasir. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Pertama saya adalah Dandi Azam Kami Tarigan. Nama saya Nur Asri Damayanti. Nama saya Andi Ramadan. Nama saya Diasa Keleo Ditama. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Astrid. Oke, di sini saya ambil alih. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari kelompok kami. Nah, alasan dari kelompok kami memilih rancangan aplikasi kasir Smart Vape adalah untuk memudahkan penjualan UMKM. Aplikasi kasir juga dapat mengotomatiskan proses proses transaksi, pencatatan inventaris, dan pelaporan keuangan. Hal ini mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan fitur-fitur yang telah kami buat, seperti pemantauan stok secara real-time dan peringatan restock, pengguna dapat mengelola inventaris dengan lebih efektif, mencegah kekurangan stok atau kelebihan. Aplikasi kami juga memiliki sistem yang dapat di-upgrade dan disesuaikan dengan keinginan masing-masing pengguna. Selanjutnya ada masalah. Nah, yang pertama, ingin memperkenalkan aplikasi kasir berbasis web ke seluruh bisnis UMKM. Yang kedua, ingin membantu atau mempermudah proses penjualan bisnis UMKM dengan membuat aplikasi yang serba otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pembuatan dari aplikasi kami. Yang pertama, tujuan utama pembuatan aplikasi kasir adalah untuk memudahkan proses transaksi jual beli di sebuah bisnis atau toko. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan bisnis, dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta kepuasan pemilik bisnis. Selanjutnya ada manfaat aplikasi. Yang pertama, aplikasi kasir bermanfaat mengotomatisasi proses transaksi, mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan harga, pajak, dan diskon. Hal ini menghemat waktu dan tenaga, serta meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, manfaat dari aplikasi kami adalah bukan hanya sebagai alat administrasi transaksi, tetapi juga merupakan alat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan bisnis, dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran umum dari aplikasi kami. Yang pertama, perspektif produk. Smart Vape merupakan aplikasi buatan anak bangsa yang berkaitan dengan F&B dengan memudahkan penggunaan manajemen bisnis F&B atau bisa juga disebut aplikasi POS, yaitu Point of Sale Software. Produk kami juga akan selalu fleksibel tergantung kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada fungsi produk. Fungsi utama Smart Vape yang bertujuan untuk transaksi secara langsung dengan pembeli, melakukan input atau output barang, mencetak nota, serta menyediakan grafik penjualan. Berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit kelebihan dan kekurangan dari aplikasi kami yang telah kami buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu kelebihan dari aplikasi kami. Nah, yang pertama, Smart Vape menyediakan otomatisasi transaksi. Yang kedua, Smart Vape menyediakan pencatatan transaksi yang akurat. Tiga, Smart Vape memiliki fitur yang dapat mengecek kelebihan dan kekurangan barang. Yang keempat, Smart Vape memiliki analisis data penjualan. Yang kelima, Smart Vape menyediakan fitur untuk mengelola basis data pelanggan. Yang keenam, Smart Vape menyediakan fitur kemudahan dalam pembayaran. Dan yang terakhir, Smart Vape memiliki fitur keamanan yang akurat dan akurat. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kekurangan dari aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama, Smart Vape melibatkan biaya berlangganan. Yang kedua, Smart Vape selalu harus terhubung dengan koneksi internet. Yang ketiga, pengguna Smart Vape harus melakukan pelatihan dan pembayaran. Dan yang terakhir, Smart Vape rentan terhadap gangguan teknis. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan yang kita tulis di dalam PPT ini, dan mungkin saja masih banyak kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang telah kami buat. Selanjutnya, saya akan
eh, memberi informasi dari mana kita mendapat referensi dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, aplikasi yang telah kami buat ini dilihat dari cara payment atau kasir kafe-kafe yang telah dikunjungi, dan kami menambahkan beberapa fitur lainnya agar memudahkan para pengguna. Dari yang saya jelaskan, saya akan kembalikan ke moderator. Moderator dipersilakan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan lebih lanjut oleh teman saya, Bima Ramadan. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke bagian login ya. Di bagian login di sini, ada yang namanya buat register dulu sebelum masuk ke dalam login. Karena kalau misalnya udah di login, itu datanya harus sudah kesimpan di SML-nya. Nanti di bagian SML bakal saya jelasin lebih lanjut. Boleh minta tolong diubah ke bagian register, Mbak Asri? Ya, terima kasih. Dan di bagian registernya, di sini kami cuma perlu nama, username, dan password. Lalu tinggal tekan sign up. Dari tekan sign up, itu bakal dikembalikan ke bagian login. Boleh minta tolong Mbak lagi. Mbak, dikembaliin ke sebelah kiri, ke bagian login. Oh ya. Nah, di bagian login, lalu setelah yang didaftarin tadi akunnya, baru kita tekan sign in, baru balik ke menu utama. Nah, di bagian menu utama, tampilan awal yang kalian lihat sekarang, dan ini nih namanya POS atau point of sale. Di sini kami bisa dibilang buat menu untuk transaksi menambah atau mengurangi pesanan yang telah dibuat atau diorder dengan cara menekan button-button yang di bagian nasi goreng tersebut. Itu saya belum bikin bervariasi gambar-gambarnya karena ini masih prototype. Dan selanjutnya untuk di bagian pilih pelanggan, di bagian pilih pelanggan di sana itu tuh untuk memasukkan nama pelanggan ke dalam aplikasi tersebut, ke dalam orderan gitu. Jadi di bagian pelanggan di situ bakal ada nama pelanggannya tersendiri, dan hashtag pesanan baru itu bakal menjadi nomor pesanannya. Lanjut ke bagian pembayarannya, di bagian bayar. Nah, di bagian bayar tersebut juga untuk membayar transaksi yang telah dilakukan sebelumnya, itu tuh bisa melalui BCA atau bank-bank lainnya, atau QRIS, Dana, dan lain-lainnya. Mungkin cukup untuk bagian bayar dan di dalam menu posnya. Dan saya lanjut buat bagian history payment. Nah, di bagian history payment ini belum ada scene-nya, tapi saya jelasin dulu. History payment ini untuk melihat history transaksi sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, dan mungkin hari ini juga, atau yang terkini lah gitu. Lanjut ke bagian chartnya. Bagian chart ini untuk melihat presentasi kayak pemasukan bulan ini dan bulan selanjutnya, itu perbandingannya berapa persentasenya, dan berapa aktiviti orang yang udah mengunjungi tempat tersebut, dan lagi ya. Oh iya, bagian menu mana yang mereka suka itu bakal tercatat. Jadi dari menu post sebelumnya itu kan ada jenis-jenis makanan ya. Misalnya dia paling sering makan nasi goreng, dan banyak juga nih teman-teman juga yang
makan nasi goreng. Nah, nanti di bagian chartnya ada juga tuh kayak menu andalan di sini nasi goreng itu best seller gitu. Lanjut ke bagian produknya. Produknya itu tuh yang di sebenarnya tuh kayak logo kotak arrow ke bawah gitu. Itu tuh bagian untuk menambah menu-menu yang ada di bagian pos. Jadi untuk menambah menu tersebut itu harus didaftarin dulu ke dalam bagian menu produk. Itu tuh juga harus apa namanya? Oh iya, itu buat nge-customize juga buat produk yang udah habis atau belum dan favorit menu gitu. Oke, sekian dari menu-menunya. Mungkin saya perlihatkan untuk bagian codingannya beberapa. Nah, untuk bagian codingannya, di sini saya mulai dari loginnya dulu. Nah, di bagian login, saya udah menerapkan metode MVC, model, view, dan controller. Mulai dari bagian login, bagian controllernya, saya nyimpan filenya itu di bagian user SNL. Jadi kami pakai SNL buat menyimpan data-data register sebelumnya dan mengambil data dari user SNL untuk bagian loginnya. Itu untuk di bagian loginnya aja. Nah, untuk bagian posnya atau post controller, saya belum melengkapi untuk bagian modelnya. Jadi sebagian yang baru bisa saya jalani ini untuk kembali lagi ke dalam apa ya, untuk balik ke menu postingnya atau mungkin saya jalanin aja ya kodenya untuk biar bisa dijelasin lebih lanjut. Hmm, ini buat bagian loginnya. Teman-teman, ini kelihatan nggak? Iya, Ya, kelihatan. Nah, sebelum masuk ke dalam login ini, kalau misalnya saya pencet asal-asal, dia nggak bakal ke baca data yang udah kesimpannya. Nah, sebelum itu kita harus daftar dulu. Cuma anggaplah namanya Tono gitu. Besar Tono. Besarnya Budi gitu. Oke, sign up. Lalu kembali sebagai login. Kalau no, besarnya Budi. Nah, welcome Tono. Yes. Nah, di bagian menu utamanya ini belum saya lengkapin buat biar bisa pencet-pencet ya. Bagian order, bagian biaya pelanggan atau bayarnya ya. Karena masih dalam progres juga. Dan bagian history scene, bagian chart, bagian produk ini juga sebenarnya udah ada di bagian chat tapi belum saya sambungin untuk di controller posnya. Tapi untuk kembali ke menu posnya saya udah bisa setelah saya tekan-tekan menu-menu yang lain. Udah sih buat bagian aplikasinya baru sedikit agak prosesi. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf, sebelum dikembalikan ke moderator, saya akan Iya. mengambil
Dari yang telah kami jelaskan tentang aplikasi kami, dari latar belakang, rumusan masalah, dan sebagainya, dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bima tadi, dia sudah menjelaskan beberapa dari codingan dan scene border yang telah kami selesaikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan dari yang telah kami buat. Sebelumnya kami telah membagi-bagi tugas, seperti misalnya MVC, misalnya modelnya untuk anggota kelompok buat teman saya, mungkin view-nya dan kontrolnya itu sudah kami bagi-bagi dari masing-masing anggota. Nah, dan kita semua mengerjakan dan kami sekelompok kompak untuk menyelesaikan aplikasi yang kami buat ini. Nah, dari aplikasi kami ini mungkin masih banyak kurangnya, dan mungkin selanjutnya di presentasi berikutnya, tepatnya pada hari Jumat, kami akan presentasikan dari hasil semuanya, mulai dari penjelasan, codingan, dan scene builder-nya, mungkin akan kami jelaskan secara detail di presentasi berikutnya. Mungkin itu saja penjelasan dan codingan serta scene border yang kami jelaskan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Kepada moderator, dipersilakan. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami tadi. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.